Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham. Di video kali ini spesial konten ya, yang biasanya kita bikin analisa harian IHSG ataupun suatu saham. Untuk video kali ini kita akan saya berencana bikin playlist ya, atau sebuah rubrik, yaitu sharing-sharing trading yang isinya adalah metode-metode trading yang bisa teman-teman terapkan. Ya mungkin ini bisa dijadikan referensi dari saya, siapa tahu metode saya cocok dan bisa digunakan oleh teman-teman. Terus juga ini bersifat umum, jadi bisa dikembangkan lagi. Yang pasti ini isinya adalah sebuah metode atau mekanisme trading lah, salah satu ilmu yang bisa diterapkan gitu, bukan analisa gitu. Nah, langsung aja untuk yang video pertama ini. Kita akan membuat yang namanya risk and reward. Jadi yang namanya trading itu kan kita pasti mengharapkan sebuah keuntungan atau reward. Tapi di balik reward itu pasti ada risknya atau resikonya. Gak ada yang namanya trading tanpa resiko atau investasi tanpa resiko, itu gak ada. Investasi juga ada resikonya, tapi untuk video kali ini kita spesifik ke trading dulu. Nanti investasi bisa kita bahas juga. Nah, gimana sih caranya untuk memperkecil resiko dan memperbesar rewardnya atau keuntungan kita biar efektif trading kita itu, biar nggak nyangkut dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bakalan dibahas di video ini. Langsung aja support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini berkembang. Terus juga hal itu gratis, dan dengan support teman-teman itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya juga. Dan semoga Cuan-Cuan Saham dapat membuat video yang selalu bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti ini bakal berlanjut episodenya, dimulai dari risk reward dulu, nanti bisa lanjut ke metode-metode yang lain lah, cara menentukan saham dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita ke risk and reward. Risk and reward itu apa sih sebenarnya? Jadi ini saya cari dari Google ya. Risk and reward itu Wikipedia adalah rasio yang digunakan oleh banyak investor atau trader untuk membandingkan imbal hasil yang diharapkan dari sebuah investasi dengan jumlah resiko yang diambil untuk mendapatkan imbal hasil tadi. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal ya. Yang namanya trading atau investasi itu kan pasti ada harapan untuk mendapatkan reward dan pasti ada resikonya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang pasti cuan, pasti arah, nah itu teman-teman harus hati-hati dengan orang yang ngomong kayak gitu, karena yang pasti selalu ada lah, resiko itu selalu ada. Nah, kita tinggal memasang resiko atau memperkecil resiko agar trading kita tuh proporsional. Nah, gimana sih caranya untuk membuat risk and reward yang bagus? Untuk pertama, yang pasti kita harus punya trading plan dulu. Jadi ketika teman-teman mau trading atau membeli suatu saham atau apalah, mau Bitcoin, Forex, dan lain sebagainya, nah itu teman-teman harus punya plan yang matang dan bagus gitu. Plannya bukan cuma entry doang ya, tapi exitnya juga. Jadi entry-nya ada plannya, exitnya atau taking profit atau stop loss-nya itu juga ada plannya. Jadi misalkan entry ada plan, terus exit yang untung, taking profit ada plannya juga, exit yang rugi, cut loss ada plannya juga. Jadi ketika misalkan pasar kemarin jelek banget ya kemarin ya, walaupun kita udah menganalisa dengan baik, terus pemain rapi banget lah analisanya, tapi ternyata malah turun, nah itu bisa tercover dengan trading plan yang kuat. Jadi teman-teman kayak, oh yaudah nggak masalah, ini memang trading planku, resikonya udah aku batasi gitu. Jadi tetap tenang, dan ya itulah kan kalau orang-orang bilang kan trader yang baik itu kan yang tidak banyak menggunakan perasaan ya. Jadi dia full metode dan juga trading plan, terus yaudah biarin jalan aja gitu. Jadi pokoknya intinya teman-teman harus punya trading plan yang bagus itu di awal. Nah, terus menentukan entry. Tadi setelah punya ini ada di dalam dari trading plan ya, risk and reward sama entry ini. Sekarang kita membahas menentukan entry dulu. Menentukan entry. Nah, ada dua metode cara untuk entry di suatu saham. Jangan, ini suatu yang penting sih, biar biasanya teman-teman tidak resikonya tidak terlalu tinggi atau rewardnya bisa maksimal gitu. Yang pertama adalah pasti teman-teman udah tahu ya, buy on weakness atau beli di support
Yang kedua adalah buy on breakout atau beli kalau sudah menembus resisten. Lebih baik kalau sudah retest. Ini ya. Jadi ada dua metode dan hanya dua metode. Jadi teman-teman jangan pernah mengikutin trading plan-nya orang tuh. Misalkan teman-teman baru ngikutin influencer ya. Besok saham ini bakalan arah, hajar kanan aja arah. Ya bener, trading plan-nya dia dapat untung arah, tapi kan tidak pasti sama dengan trading plan-nya teman-teman gitu loh. Mungkin dia entry-nya di harga 100 gitu, tapi dia pom-pomnya di harga misalkan 120 gitu ya. Kan dia udah dapat 20% tuh. Teman-teman udah entry di situ, dia targetnya cuma 125. Jadi dia udah dapat 25%, sedangkan teman-teman cuma dapat 5 poin itu, nggak tahu berapa persen tuh, nggak saya hitung. Jadi intinya adalah jangan pernah membeli saham hanya gara-gara ikut-ikut doang gitu. Sepercaya-percaya teman-teman harus tetap menganalisa dulu. Entah ya pokoknya setidaknya dianalisa lah. Kalau misalkan ada orang yang memberi saran, misalkan ada teman atau keluarga yang memberi saran, beli saham ini, saham A ini besok naik ini ya. Teman-teman cek dulu tuh, kenapa sih si temanku ini bilang saham A itu bakalan naik gitu. Nah, terus kalau udah, ternyata teman-teman udah menemukan nih alasannya kenapa dia bakalan naik. Setelah itu dicek apakah posisi pembeliannya itu masih bagus, risk rewardnya masih bagus. Kalau misalkan oke, mau ikut-ikut ya silahkan gitu. Tapi yang pasti tidak menelan mentah-mentah lah. Teman-teman udah menganalisa dulu gitu. Jadi intinya jangan membeli kucing dalam karung lah, apalagi yang pom-poman tuh ya kan, memang dia tuh kan butuh masa buat dagang gitu. Jadi dia membeli saham di harga bawah, di pom-pom biar harganya naik, terus dia exit kayak gitu. Itu yang teman-teman harus hati-hati ya, karena ya sekarang kan baru banyak investor baru kan, dan ada orang-orang yang memanfaatkannya dengan hal yang tidak baik gitu, seperti ya itulah pump and dump itu kan metodenya. Jadi dia serok di bawah, di pom-pom dinaikin dikit, orang-orang pada entry, dianya exit taking profit, terus nyangkut ya udah dia udah profit, teman-teman yang nyangkut gitu. Jadi intinya adalah harus punya trading plan yang kuat. Nah, buy on weakness akan kita jabarkan. Bisa beli di support horizontal. Saya nyebutnya support horizontal ya, atau harga terdahulu. Lalu yang kedua, support moving average. Kalau saya pakainya EMA, eksponensial. Kalau teman-teman pakai yang lain juga silakan, sama aja. Cuma biasanya beda-beda dikit ya. Kalau pakai yang simple atau yang MA biasa gitu. Terus yang ketiga, support Fibonacci. Nah ini biasanya lebih ke saham-saham yang baru retest gitu. Nah itu nangkepnya pisau jatuhnya gimana caranya tuh enaknya pakai Fibonacci. Terus yang terakhir, support psikologis atau angka bulat. Misalkan contoh 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Nah itu kalau dari buy on weakness ya. Mungkin kalau misalkan ada yang mau nambahin, ada cara-cara lain atau support lain, teman-teman bisa langsung komen aja biar kita bisa diskusi. Saya terbuka untuk itu. Lalu yang kedua adalah buy on breakout. Bisa di resisten pattern. Contoh cup and handle atau inverted head and shoulder. Saya singkat aja ya biar gak kepanjangan. Terus selanjutnya ini nunggu breakout ya, tapi ya karena ini buy on breakout saya kasih spasi. Terus setelah itu resisten horizontal atau harga terdahulu, sama kayak yang support tadi. Terus yang terakhir, resisten moving average. Saya juga pakainya EMA.
Nah, ini kalau teman-teman mau entry suatu saham, setelah teman-teman nge-screening ya, misalkan teman-teman nge-screening ada saham A, B, C, D, E. Setelah itu kalau teman-teman mau entry, caranya gimana? Ya caranya ini, ada dua cara. Buy on weakness dan buy on breakout. Jangan beli di tengah-tengah. Atau misalkan dia breakoutnya di 32. Misalkan contoh ya, ini pengalaman saya sih, saya agak nafsu waktu itu. BMTR ya, dia kalau ini bukan rekomendasi, saya hanya menceritakan kejadian saya membuat kesalahan waktu itu. BMTR itu kalau nggak salah ya, breakoutnya menurut analisis saya itu sekitar 322. 322 kalau dia tembus, dia bakal breakout dan bisa membentuk cup and handle. Itu pattern yang bagus gitu loh. Nah, waktu itu saya keburu-buru, dia waktu itu udah naik ke 32, udah nyampe 326. Pokoknya saya beli di harga 320. Udah saya beli 320, dia naik ke 326. Ternyata mantul lagi turun gitu ke 320. Dan saya nggak cut loss. Apa yang terjadi? Ya dia belum breakout dan akhirnya malah turun. Dan itu ya udah, tapi nggak apa-apa, kena stop loss saya. Jadi saya juga ya tenang-tenang aja karena stop loss saya udah saya pasang gitu. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman mau buy on breakout, tunggu konfirmasi dulu breakoutnya. Kenapa saya nulis lebih baik kalau sudah retest? Karena kalau udah retest tuh biasanya sudah dikonfirmasi resisten yang udah di breakout jadi support dan dia sudah di retest gitu. Tuh, jadi kalau teman-teman mau buy on breakout bisa kayak itu tadi, tunggu konfirmasi dulu, itu bakalan lebih bagus. Cuman ada juga breakout yang tanpa konfirmasi, itu bisa dilihat sifat-sifat candlenya. Nanti saya jelasin juga. Biasanya candlenya solid, terus ada akumulasi ditambah dengan volume yang tinggi. Nah, itu nanti saya jelaskan juga. Yang biasanya breakout tanpa retest. Tapi akan lebih sehat breakout itu kalau udah retest dulu baru entry. Nah, ini kan cara-cara entry-nya ya. Nanti saya bakal praktek di salah satu emiten biar teman-teman nggak bingung, biar nggak teori doang. Nih, ini cara entry-nya ada dua. Buy on weakness, beli di bawah, atau buy on breakout kalau udah nembus resisten. Nah, kalau misalkan udah menentukan level entry-nya, yang harus dilakukan apa sih? Ya jelas tadi di metode bahasan awal kita ya, menentukan risk sama rewardnya. Bahkan saya sebagai trader ya, saya lebih suka kalau udah beli saham, saya sudah menganalisa dengan matang, habis itu saya entry, saya langsung pasang stop loss dulu. Untuk trailing stopnya atau taking profitnya belakangan. Yang penting stop loss dulu, karena stop loss itu sangat penting dan itu adalah bahasanya asuransinya trader gitu. Jadi kan nggak ada yang tahu tuh market tuh bakalan kemana gitu. Kayak misalkan kemarin tuh walaupun saya menganalisa dia IHSG masih bagus dan lain sebagainya habis breakout, tapi ternyata ada kejadian lain yang membuat hampir semua saham itu kan ARB lagi kan. Nah itu kan kayak hal itu tuh bisa diminimalisir atau tanggulangi dengan cara metode atau plan yang bagus gitu. Salah satunya pakai stop loss itu. Dan itu yang saya bilang tadi, saya kalau misalkan udah entry suatu saham, jadi kalau misalkan saya mau entry ya, setelah saya screening, terus saya analisa, saya selalu menaruh titik-titiknya dulu. Entry di area mana, terus stop loss-nya berapa persen di area mana, habis itu taking profit-nya atau targetnya di area mana. Kalau udah itu enak, tinggal ditinggal aja teman-teman punya kegiatan atau mau ngapain, nanti yang kena yang mana duluan. Nanti saya jelasin juga. Tuh. Terus menentukan risk reward yang proporsional. Nah, kalau ini bisa disesuaikan dengan biasanya profil trading teman-teman, profil resiko teman-teman. Kalau misalkan teman-teman orangnya agresif, terus bisa kehilangan uang banyak untuk mendapatkan reward yang lebih besar, ya mungkin bisa stop loss-nya taruh agak jauh gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau trading cepat, ya mungkin stop loss-nya bisa di angka 2-3% gitu, atau sampai 5%. Cuman biasanya rasio yang pas untuk risk and reward tuh 1:5 biasanya. Yang artinya apa? Kalau misalkan targetnya 10%, itu stop loss-nya 2%. Kita mulai dari 1:5 dulu dah. Kalau 1:5, kalau targetnya 5%, stop loss-nya 1%. Kalau targetnya 10%, stop loss-nya 2%. Kalau targetnya 15%, stop loss-nya 3%. Kalau targetnya 30%, stop loss-nya 6%. Itu salah satu
risk reward yang biasa dipakai orang-orang ya. Teman-teman bisa menyesuaikan sendiri nanti butuhnya gimana, sesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Yang pasti risk reward tuh buat menganalisa. Nah, pokoknya intinya ini untuk metode risk and reward ini menentukan entry, habis itu kita cek risk rewardnya itu proporsional nggak sih. Siapa tahu kita beli di tengah-tengah yang rewardnya itu tinggal 5%, sedangkan supportnya itu ada 10%. Artinya kan tidak worth it gitu loh, malah bahaya karena reward kita cuma 5% tapi risknya sampai 10% gitu. Nah, terus juga ada metode-metode lain kalau misalkan mau main swing bisa pakai saham pakai moving average gitu dan lain sebagainya. Nah, ini kita bakalan praktek biar teman-teman paham ya dengan yang tadi saya omongin. Ini kita pakai saham BRPT, Barito Pacific. Ini saham yang lumayan oke buat trading karena dia volatilitasnya juga lumayan tinggi. Kalau misalkan kita pakai saham blue chip kan volatilitasnya tidak setinggi saham-saham yang bukan blue chip ya. Karena kalau saham blue chip itu kan biasanya cenderung lebih ke stabil dan naik terus, tapi ya pelan-pelan gitu. Nah, itu bisa cocoknya buat investasi gitu. Tapi kalau trading enak yang volatilitasnya agak tinggi gitu. Nah, ini saham BRPT. Sekarang kita pakai contoh yang support horizontal dulu. Kita menentukan entry buy on weakness. Nah, kita bisa nih cari support horizontalnya itu di mana. Kalau menurut saya sih di area ini ya. Ini salah satu support horizontal. Bisa saya gambarin dulu. Nah, ini kira-kira supportnya. Karena bisa dilihat kalau di situ terjadi apa ya? Ini sebelumnya kan resisten ya. Terus sudah ke breakout ya dia bakalan jadi support. Terus juga ini angka-angka yang sama BRPT di respect. Ini support ini lebih baik pakai area ya, bukan angka tertentu. Jadi teman-teman entry-nya juga pakai area gitu. Karena tidak ada support atau resisten yang pasti, angka sekian gitu enggak juga gitu. Yang penting area ini gitu. Nah, ini kalau misalkan dilihat ya, ini saya bukan merekomendasi suatu saham, ini hanya praktek. Kalau misalkan teman-teman mau tertarik dengan BRPT mau entry, harapan saya teman-teman juga bakalan menganalisa dulu gitu. Nah, ini kan ini saya praktek yang buy on weakness dulu ya, beli di support. Nah, ini kan dia baru di support nih. Areanya mana? Ini dia juga ada pantulan kecil. Nah, tapi kalau bagusnya buy on weakness itu lebih bagus kalau sahamnya udah mantul dulu. Karena takutnya kita beli di support, ternyata dia malah jebol kan. Nah, jadi bagusnya kalau udah ada pantulan dulu, candle pantulan. Misalkan contoh yang ini candle ini, dia kan setelah turun, akhirnya mantul gitu. Tapi ternyata masih turun lagi. Nah, itu dia yang nggak bisa diprediksi di market. Nggak ada yang bisa orang yang tahu. Kalau misalkan ada orang yang bisa memprediksi market ya, misalkan dukun-dukun gitu atau gimana lah, itu udah pasti jadi orang terkaya di dunia itu. Tinggal modalin aja. Kalau misalkan dia bisa melihat masa depan ya, bisa memprediksi market dengan pasti ya, modalin aja dia 100 juta atau 200 juta gitu. Nanti dia suruh trading tuh seminggu bisa jadi konglomerat itu. Tapi ya itu dia, kita kan orang biasa ya yang nggak bisa melihat masa depan tuh, makanya kita harus punya trading plan yang baik. Nah, ini misalkan ibaratkan ini buy on weakness ya, dia baru di support. Terus teman-teman mau entry di harga pembukaan besok misalkan 1020 ini ya. Nah, kalau udah menemukan supportnya, teman-teman ngeset targetnya. Nah, ini kan ada resisten nih sekitar sini ya. Misalkan karena mau main deket dulu, di set dulu resistennya. Pakai resistennya yang pendek dulu. Nih, setelah itu dicek proporsional nggak sih risk and rewardnya tuh. Nah, misalkan teman-teman mau pakai angka flat untuk stop lossnya 2% ya. Nah, misalkan gini, ini kan masih bagus ya. Dia targetnya 10%, masih 10%, stop lossnya 2%. Itu sekitar ya 4,4 lah, belum 5. Tapi menurut saya ini masih angka yang bagus. Atau misalkan teman-teman mau kasih stop lossnya ini kan stop lossnya di sini ya. Nah, ini contohnya kayak gitu, menentukan risk and rewardnya dulu. Kalau misalkan teman-teman belinya di pucuk, misalkan belinya di sini lah. Ini kan belum tahu kalau bakalan breakout nih. Bisa jadi dia mantul ke bawah kan.
Nah, misalkan teman-teman belinya di sini, candle yang hijau ini atau ya inilah hijau ini. Belum, ini kan udah deket sama resisten ya. Udah ketemu resistennya. Dia belum breakout, teman-teman beli di sini. Nah, itu bahayanya. Oke lah, untuk di sini aman, dia naik, tebus, terus akhirnya naik lah menembus resisten ini. Tapi kalau misalkan dia gagal breakout, akhirnya malah mantul ke bawah kan. Makanya itu kalau misalkan buy on breakout, nah teman-teman lebih baik kalau udah retest dulu, udah konfirmasi. Nah ini misalkan contoh kayak gini, teman-teman udah screening BRPT nih, terus oke, resistennya di sini, terus dia akhirnya breakout. Oh ini BRPT breakout nih, nah terus tunggu retestnya. Set, candle merah ini kan retest nih, retest. Nah, di sini dia confirmation-nya ini hammer, terus juga ya ini udah ada pantulan dari bawah nih. Nah, teman-teman boleh entry di hari ini, yang ini. Terus stop loss-nya mana? Stop loss-nya ini. Misalkan bisa itulah. Kalau saya sih biasanya cenderung pakai angka flat ya, misalkan 2-3%, tidak pakai yang supportnya di mana. Karena kalau misalkan ini pakai yang supportnya kan bisa ditarik sampai ke sini ya. Nih, ini 5% gitu. Kalau saya biasanya batasin 2-3% untuk stop loss saya tuh. Jadi, kalau misalkan kena stop loss ya udah, saya nggak masuk lagi gitu. Nanti bisa hari selanjutnya bisa screening karena selalu ada saham yang bisa dibeli. Teman-teman nggak perlu takut, fear of missing out itu kan paling bahaya ya. Misalkan lihat sekarang kan pasarnya baru bagus ya. Semuanya naik floating 100%, saham ini arah, saham itu arah, terus teman-teman tertarik pengen beli juga, itu jangan gitu loh. Teman-teman harus apa ya? Ya pokoknya jangan takut ketinggalan lah. Selalu ada saham yang bisa dibeli. Tuh. Nah, ini contoh buy on weakness. Jadi dia udah di support. Ini kan dia juga nganu lebih baik besok kalau misalkan ada candle hijau kecil, dia udah mantul, teman-teman bisa entry. Misalkan contohnya kayak gitu. Ini support yang horizontal. Terus selanjutnya pakai yang support moving average. Nah, ini kan bisa dilihat juga ya. Dia ada di moving average EMA 200. Kemarin udah jebol tapi akhirnya mantul lagi. Terus ini ya karena pasarnya baru jelek banget, kemarin tuh asli jelek banget. Terus akhirnya dia kayak gini lagi ya, dekat EMA 200-nya lagi. Nah, itu. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai buy on weakness di sini, dia belum ada pantulan. Nah, ini yang saya maksud nih. Kalau buy on weakness tunggu ada pantulan dulu, ada candle hijau kecil gitu. Lebih baik ketinggalan satu candle daripada terjadi seperti ini. Ini kalau misalkan orang lihat ya, ini dia udah di EMA 200 gitu loh. Artinya udah di support kuatnya dia. Kalau teman-teman entry-nya di sini karena berharap wah udah di harga EMA 200 nih, ternyata dia mah turun sampai sini gitu loh. Jadi lebih baik kalau udah nyentuh support, tunggu pantulan dulu satu candle. Gak apa-apa lah ketinggalan 2-3-5% daripada kejadian kayak gini. Tuh, itu teman-teman bisa pakai bisa pakai exponential moving average, simple moving average biasa dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, itu ya kalau yang pakai moving average, targetnya kemana? Ya bisa, kalau pakai moving average bisa pakai swing. Swing itu gimana? Contohnya gini. Cara yang paling simpel yang saya bilangin ya. Beli aja kalau udah masuk EMA 5. Contoh di sini. Ini yang kuning, warna kuning ini kan EMA 5 ya. Nah, ini kan kuning ini warna kuning ini EMA 5. Dia masuk EMA 5 nih. Teman-teman boleh entry. Dah selama nanti stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di EMA 5. Di sini belum keluar. Misalkan stop loss-nya 2% di bawah EMA 5 ya. Biar enggak, karena kadang bandar itu sengaja nurunin dulu biar yang pada pasang stop loss tuh pada keluar dulu gitu. Ini ya kesentuh EMA 5-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman 2% di bawah EMA 5 belum kesentuh gitu. Ini belum kesentuh. Nah, misalkan targetnya masuk EMA 200. Jadi ternyata udah EMA 200 gini kan, bisa taking profit di sini. Terus ini dia turun atau misalkan masih swing pakai EMA 5, ini turun. Nah, akhirnya kan jebol di sini nih. Nah, teman-teman exit dulu, nggak apa-apa. Daripada kan nggak ada yang tahu nih kalau ternyata candle-nya masih naik lagi kan. Kalau misalkan dia balik arah kan kacau juga kan, gitu. Jadi misalkan udah kena stop loss ya udah teman-teman taking profit, udah dapat dari sini tadi entry-nya di sini ya. Misalkan anggap candle ini entry situ sampai exitnya di sekitar sini udah dapat 60%, udah lumayan banget nih. Swing beberapa hari.
Tuh, misalkan pakai yang moving average bisa dijadikan swing pakai kayak gitu, pakai EMA 5 atau misalkan kalau mau lebih aman ya pakai EMA 10 biar tidak terlalu volatile gitu. Karena kalau EMA 5 itu kan volatile dan sering kejebolnya gitu. Tapi kalau teman-teman agresif ya EMA 5 emang pakai paling enak. Tapi kalau teman-teman konservatif mau lebih santuy swing tradingnya ya pakai aja EMA 10, bisa dipasang stop loss di situ. Nanti setiap hari diperbarui karena EMA kan juga berubah kan. Nah, perbarui stop lossnya. Besok kan ganti lagi ya. Cuman syaratnya kalau pakai moving average harus beli saham yang baru uptrend. Tuh, karena kalau saham sideways tuh pakai moving average kurang oke gitu. Jadi cari saham yang uptrend. Terus bisa pakai yang EMA 5 tadi atau EMA 10. Tuh, kalau misalkan nge-swing pakai EMA ya. Nah, selanjutnya pakai Fibonacci. Nih, misalkan kita mau menangkap pisau jatuh nih ya. Bisa pakai level-level Fibonacci buat entry-nya. Misalkan contoh saya tarik dari sini. Nah, ini kan dia kalau dari sini itu kan dia udah menembus. Coba saya pakai yang sini aja dah. Nah, kalau ini kan dia udah masuk golden pocketnya ya, 0,618 sampai 0,65 harga 1000, udah mantul juga. Nah, mungkin misalkan teman-teman mau entry, ya boleh aja gitu. Dicek dulu pakai Fibonacci level-levelnya. Misalkan dia belum kelihatan pantulannya di mana, dicek aja. Nanti bisa masuknya pakai jangan full cash. Misalkan teman-teman agresif ya, dia turun ke 0,382, teman-teman langsung entry nih. Misalkan dari sini dia turun set sampai ke sini kan. Nah, teman-teman mau entry cepat-cepat takut ketinggalan nih di 0,382. Nah, bisa masuk jangan full cash 100%, bisa pakai misalkan di sini 20% dulu. Oh, ternyata dia masih turun lagi nih. Nah, di 0,5 masuk 30%. 30% cash. Terus oh ternyata dia masih turun lagi. Nah, di EMA di golden pocketnya ini 0,618 ini teman-teman masukin 50%. Jadi di sini ada 20%, 30% sama 50% di sini. Jadi average-nya teman-teman ya mungkin nanti sekitar di sini. Dan itu salah satu metode Fibonacci bisa buat level entry gitu. Untuk nangkep pisau yang baru jatuh. Tapi juga lebih baik kalau udah ada pantulan dulu, kayak misalkan contoh ini kan ternyata masih turun terus, nah ini kan di sini udah ada pantulan nih di golden pocketnya ini. Tuh teman-teman bisa entry kalau udah ada pantulan di supportnya. Nah terus selanjutnya support psikologis. Ini support yang paling tidak kuat ya. Misalkan angka ya bakal jadi support juga sih. Misalkan angka 1000, saya contohin pakai BBRI deh. Saya ingat itu dulu BBRI itu sempat turun sampai hampir 3000. Tapi akhirnya nggak jebol mana nih 3000. Nah inilah sekitar sini. Oh sini ya ini. Ini kan dia udah naik terus sewaktu sini dia jatuh kan dari 3700 nih turun terus sampai 3000 dan 3000 ya nggak jebol. Karena ya ini udah nganu juga udah jebol dan udah jadi setelah tembus resistennya udah jebol dan jadi bakal jadi support gitu. Nah terus teman-teman yaudah ini kan support psikologisnya bisa entry di 3000, pasang aja stop loss 2% atau 3% terus biarin dia naik terus. Nah terus kalau misalkan nge-swing bisa dinaikin juga pakai stop lossnya itu bisa dinaikkan. Sekarang kita kembali ke Barito BRPT. Nah, misalkan kita pakai yang ini ya, yang candlenya besar-besar nih ya. Teman-teman misalkan ini, dia turun terus lihat candle pembalikan. Teman-teman entry di sini ya. Average-nya teman-teman ada di 595. Oke, stop loss-nya pertama di sini. Nih, pasang stop loss di sini. Misalkan 2% ya. Nah, stop loss-nya di sini. Terus dia naik. Nah, ini dapat candle besar kan? Teman-teman bisa naikin stop loss setengah dari candle. Terus ternyata dia masih naik lagi, artinya nggak kena kan, teman-teman masih pegang. Naik lagi, ya ini candle besar juga. Teman-teman bisa pasang stop loss setengah di sini, biar nggak kehilangan profitnya. Nah ternyata kena di sini. Yaudah akhirnya teman-teman exit dulu, nggak masalah. Udah dapat untung. Yang penting kan nggak ada yang tahu nih kalau dia bakal naik lagi. Kalau misalkan dia kena resisten ini terus akhirnya turun lagi kan kacau juga kan. Yang penting teman-teman udah mengamankan profit di sini gitu. Itu
yang sering terjadi ya, udah naik tinggi tapi nggak sempat taking profit, akhirnya turun lagi ya. Itu bisa meminimalisir dengan ini. Jadi naikin stop lossnya, dinaikin pelan-pelan gitu. Jadi taking profitnya pakai stop loss. Selama nggak pakai stop loss, nggak kena stop loss, hold aja terus. Ini saya nyontohin pakai ASA ya. Kemarin saya punya saham ASA tapi sudah terjual. Ini kan saya melihat pattern cup and handle ya. Ini cup, ini handle. Oke lah, ini pembalikan arah yang bagus. Duh, saya bersih-bersih dulu dah. Nah, ini kan cup handle ya. Dia udah breakout, udah retest. Oke, aman. Saya entry di candle ini. Candle yang besar ini ya. Ini saya melihat pola penan. Terus saya buy on breakout. Penannya breakout, saya entry 670. Saya entry sekitar di, ya inilah risk reward saya nih. Target saya sebenarnya ke sini. 890 ini. Kan resistennya kan ada di yang merah ini. Di 915 ini. Cuman saya nggak mau kebanting orang-orang taking profit duluan ya. Jadi saya lebih suka taking profit di bawahnya aja. Risk reward saya sangat bagus. 32% banding stop loss saya 2% ini. Ini bukan rekomendasi membeli saham ASA ya. Saya cuma sebagai contoh. Kalau teman-teman berminat ya silakan dianalisa sendiri dulu. Jangan itu, karena saya tidak merekomendasi. Dan saya pun sekarang udah exit karena udah kena stop loss saya. Jadi saya entry di sini nih 670 kan. Dapat candle gede. Terus dia masih naik lagi. Naik lagi. Nah, setelah itu karena saya tahu supportnya tuh ada di 730 di sini. Ini kan dia downtrend channel ya. Downtrend channel biru ini. Terus akhirnya ke breakout kan di sini. Berhasil breakout. Support stop loss saya yang sebelumnya di sini saya naikkan ke sini ke 730 waktu itu stop loss saya. 730. Nah, ini saya ganti warna merah. Nah, yang sebelumnya stop loss-nya di sini saya ganti ke sini dan saya masih pegang saham ASA waktu itu. Oke, dia naik lagi karena ini kan resisten kuat ya ini, downtrend channel ini. Terus dia naik lagi. Akhirnya dia menembus 800. Nah, 800 saya ganti stop loss saya di 800. Yang sebelumnya di sini. Tapi ini sebenarnya belum kesentuh sih stop lossnya. Cuman saya melihat kemarin tuh Jumat pasarnya jelek banget. Terus saya pengen pegang cash. Akhirnya saya taking profit dulu aja. Karena dia kan belum retest juga kan. Siapa tahu dia bisa retest dulu ke downtrend channelnya kan. Trend tuh kan support paling kuat ini. Support atau resisten paling kuat. Nah, dia bisa retest dulu kan, saya kehilangan profit banyak kan. Tapi ya nggak tahu juga kalau misalkan dia naik lagi. Cuman ya nggak masalah. Ini trading plan saya gitu. Yang penting saya kemarin sudah taking profit di sekitar 835 ini. Terus saya sudah pegang cash dan keuntungannya. Nah, kira-kira bisa kayak gitu. Bisa nge-swing dengan cara menaikkan stop loss gitu. Atau misalkan pakai trailing stop. Jadi misalkan udah di atas, nanti kembali 2%. Misalkan teman-teman target 890 gini ya. Terus kena 890 berbalik 2% langsung kejual. Itu kan namanya trailing stop. Tapi kalau nggak berbalik 2%, ya udah nggak kejual. Kayak misalkan candle ini kan dia nggak ada pembalikannya. Ya, setelah ini ada pembalikan sih. Misalkan kayak contoh yang wick-nya gede, kayak ini. Ya kan wick-nya panjang nih. Shadow-nya tuh panjang gitu. Misalkan teman-teman target di sini ya. 735. Udah nyentuh ke sini, teman-teman, oh ini breakout ini, tahan aja dah. Ternyata balik lagi ke sini dan malah turun dulu gitu. Jadi teman-teman bisa lebih ke apa ya? Bisa pasang trailing stop, nyentuh angka tertentu, balik 2%, kejual. Nah, itu kok yang dari buy on weakness. Terus buy on breakout. Nah, itu tadi juga ada resisten pattern. Nah, ini yang saya contohkan ini ya. Di ASA ini dia kan cup handle, terus udah confirmation lah pokoknya di sini. Terus saya entry di sini buy on breakout dari bullish penan ya. Ini kan bullish penan. Nah, ini bullish penan, dia breakout, saya beli waktu itu pas banget nih, kena dapat 11% nih, 670. Saya belinya di sini. Ini buy on breakout penan. Ini juga. Terus ini buy on breakout cup and handle. Nah, mungkin teman-teman bisa entry-nya di area sini ya. Dia udah breakout. Ini udah retest. Nah, mungkin teman-teman bisa entry di sini. Karena dia udah breakout cup and handle-nya. Terus akhirnya naik. Sama seperti biasa, selalu pasang stop loss dan juga targetnya teman-teman agar trading itu terukur ya. Tuh, itu contoh kalau buy on breakout. Pattern ya. Atau misalkan kayak ini saham yang hype banget 2020-2021 ya.
cuannya ratusan persen. Nah, ini kan dia kan inverted head and shoulder ya. Di sini. Ini shoulder kiri, ini kepalanya, ini shoulder kanan. Nah, terus kan akhirnya breakout kan. Di sini breakout dengan candle yang solid. Terus bisa dicek volumenya mungkin ya 14 Oktober. Antam. Nah, nih 14 Oktober kan. Ini setelah volumenya flat terus, akhirnya 14 Oktober breakout dengan volume tinggi. Nah, ini akhirnya dia langsung nge-breakout resisten pattern inverted head and shoulder ini. Terus akhirnya apa yang terjadi ya, dia rally naik terus sampai sini. Ini coret-coretan saya ya. Naik terus tidak terkejar gila-gilaan ratusan persen nih. Nah, itu contohnya bisa kayak gitu kalau breakout suatu pattern gitu. Jadi tunggu confirmation breakout dulu. Nah, ini juga contoh yang tidak menggunakan retest ya. Dia naik nggak ada retest setelah breakout inverted head and shoulder-nya. Nggak pakai turun lagi, jalan terus. Nah, itu tuh contoh untuk yang pattern. Terus kalau yang horizontal misalkan kita pakai BRPT tadi ya. Nah, ini kan supportnya kan udah ketahuan nih setelah kayak gini. Nah, ini kan dia breakout nih, horizontal kan ini. Breakout solid, kita cek volumenya dulu. Nah, ini kan dia volume gede, akumulasi. Dah, ini sinyal untuk entry banget sih. Cuman ternyata dia retest dulu ya di sini. Retest. Nah, mungkin lebih baik kalau di sini teman-teman entry-nya di sini. Cuman kalau misalkan entry di sini ya udah nggak apa-apa, yang penting pasang stop loss gitu. Karena kan nggak tahu kan dia bakal retest atau enggak. Tapi ternyata dia retest dulu walaupun nggak nyentuh sini. Ini dia breakout moving average. Nah, ini saya jadiin satu ya, yang horizontal sama EMA moving average. Jadi dia breakout moving average, terus juga dia breakout resisten horizontal atau harga terdahulu. Nah, itu teman-teman boleh entry di sini atau di sini setelah dia retest. Kalau teman-teman aliran menunggu retest, ya silakan ditunggu dulu retestnya gitu. Tapi kalau teman-teman agresif nggak mau menunggu retest, ya bisa entry di sini, langsung beli aja. Nah, terus kan beli di sini nih. Targetnya kemana? Nah, ini kan di sini ada resisten ya, harga ini sekitar sini. Nah, tadi kan belinya sekitar sini ya. Terus teman-teman cek tuh, worth it gak sih nganunya, risk rewardnya. Nah, kan nih, misalkan karena dia breakout EMA 200, stop loss teman-teman di EMA 200 bisa juga. Atau misalkan 2% kayak gini, yang ini ya bisa juga stop lossnya 2,35% gitu. Terus dia targetnya ada di sini. Nah, ini saya hilangin ya biar nggak penuh-penuhin. Kalau udah nyentuh target yang resisten ini, yaudah teman-teman taking profit dulu aja. Karena kan nggak ada yang tahu dia bakal naik atau turun. Dan ini juga ada downtrend channel ya, deket downtrend channelnya. Tuh, jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan teman-teman tertarik dengan suatu saham atau ya pengen entry di suatu saham, jangan gara-gara beli gara-gara temennya beli atau influencer yang ngepom-pom, itu malah lebih bahaya ya. Selalu analisa saham dulu gitu. Nanti suatu saat bisa saya bikinin juga konten untuk screening sahamnya ya. Cuma untuk saat ini risk reward dan cara entry dan trading plan-nya dulu. Jadi kalau teman-teman udah tertarik dengan suatu saham, bisa yang pasti analisa dulu entry-nya di mana dan juga exit-nya di mana. Jadi juga jangan cuman entry gitu. Nanti kalau misalkan nyangkut ARB gitu kan PR kan. Kalau misalkan teman-teman stop loss-nya 2-3% nggak mungkin ARB gitu loh. Kalau udah kena 2-3% langsung stop loss gitu kan. Itu kalau misalkan sekuritasnya teman-teman udah bisa otomatis ya. Tapi kalau belum bisa otomatis ya harus dipantengin gitu stop loss-nya. Tapi kalau udah otomatis ya tinggal di setting aja. Kayak contoh saya ini kan udah bisa otomatis ya. Jadi ketika saya udah beli suatu saham, ya udah tinggal di setting stop loss sama taking profitnya kayak gitu aja. Jadi tinggal kena yang mana duluan, ya udah kita exit di situ. Jadi ketika teman-teman punya udah nge-screening dan tertarik, dianalisa dulu tempat entry-nya. Ini aku beli di weakness atau di breakout. Kalau misalkan weakness, ya berarti
beli di support. Kalau breakout tunggu dia konfirmasi dulu gitu. Jangan beli di 3/4. Misalkan contoh yang mana ya? Yang lucu dah. Akhirnya dia balik. Nggak ada ya. Maksudnya belum breakout udah beli kayak tadi BMTR tadi lah. Saya coba pakai BMTR deh. Nih, waktu itu saya belinya di sini. Salah. Nah, ini kalau nggak salah ya. Ya high-nya dia sampai 330 kan. Saya entry di sini nih. Tapi belum ada volume padahal. Terus ini kan dia belum breakout ya. Karena dia kalau misalkan breakout di sini sekitar 3, kalau itu waktu saya 322 ya. Candle ini itu bakalan cup and handle gitu. Walaupun tidak terlalu bagus cup and handle-nya. Terus saya entry di sini buru-buru. Ternyata nggak jadi breakout, dan akhirnya apa ya, saya beli di pucuk gitu dan turun, tapi kena stop loss, nggak masalah gitu. Jadi itu harus menganalisa tempat entry-nya dulu, jangan beli di tengah-tengah atau malah 3/4. Itu malah teman-teman beli di pucuk, itu yang bahaya. Kalau misalkan INAF, KF itu kan kenapa banyak yang aku tuh kan pasti gara-gara trading plan-nya kurang bagus gitu. Misalkan teman-teman mau beli di weakness, ya bisa tunggu aja dia ketemu sama supportnya moving average kayak, karena dia uptrend kuat ya. Tapi kalau teman-teman asal hajar kanan karena kemarin ARA ya kebanting, ya sakit banget beli di pucuk itu. Udah plus 25% dari ARA sampai ARB itu kan, wah minusnya banyak banget itu. Jadi itu, kalau teman-teman udah screening mau entry suatu saham, harus menentukan dulu entry sama exitnya gitu. Entry-nya di weakness atau breakout, habis itu exitnya targetnya mana. Terus habis itu dicek risk reward-nya, apakah worth it atau enggak sih gitu. Misalkan stop loss-nya teman-teman oke lah, saya cuma mau kehilangan 2%. Ya udah, stop loss-nya selalu di 2%. Nah, targetnya bisa 10% gitu. Kalau misalkan udah nyentuh 10%, stop loss-nya naikin. Dah, dia mau naik lagi, aku ikut. Dia nggak naik lagi, ya udah aku exit gitu. Jadi, atau kalau misalkan teman-teman mau simple, mau konsisten ya, yang pasti kalau udah 10% saya taking profit. Nah, itu bisa lebih aman juga gitu. Nanti bisa entry lagi atau gimana. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi, pesan saya jangan pernah ikut-ikutan, entah dari teman, kerabat dekat, apalagi influencer, dan selalu menganalisa saham yang teman-teman ingin beli dulu. Oke, itu aja untuk konten spesial risk and reward yang pertama kali saya buat. Kalau misalkan ada kurang-kurang, saya mohon maaf. Kalau teman-teman mau diskusi, bisa langsung aja komen di YouTube atau di IG. Nanti kita bisa diskusi. Kalau ada pertanyaan juga silakan komen. Insya Allah saya selalu jawab komen-komen teman-teman ya, biar kita bisa ya saling terhubung lah. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena itu gratis, dan dengan support teman-teman itu asli sangat berarti lah buat kita ini. Oke, segitu aja. Salam cuan.